ada satu putra terbaik bangsa yang siap, yang cakap, dan yang mampu untuk membuat Malang dan Indonesia kita menjadi makin maju. Saya mau tanya lagi, Indonesia ingin maju? Indonesia ingin rakyatnya makin sejahtera? Kalau ingin, ada satu putra terbaik bangsa yang siap, yang cakap, dan yang mampu untuk membuat Malang dan Indonesia kita menjadi makin maju dan makin sejahtera. Saya hormati dan saya banggakan Presiden Republik Indonesia ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Serikandi Demokrat Mbak Anissa Pohan Yudhoyono, Ibu Gubernur Jawa Timur yang juga adalah TKD Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, saudara-saudara sekalian, tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh Partai Demokrat yang saya hormati dan saya banggakan, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya mendapat kehormatan besar. Saya diundang di tengah-tengah keluarga besar Partai Demokrat di Malang dalam lautan biru sore hari ini, luar biasa. Juga dengan tadi terjun 4 bendera dan diberi kepada saya bendera merah putih oleh penerjun-penerjun tersebut. Ini kehormatan yang luar biasa untuk saya, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, saya mantan penerjun bebas juga. Saya mengerti terjun bebas itu penuh dengan bahaya. Saya hormat dengan Partai Demokrat. Saya hormat dengan penerjun-penerjun yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk memberi kehormatan kepada saya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas penghormatan itu kepada diri saya. Saudara-saudara sekalian, luar biasa ini. Saudara-saudara, luar biasa. Keluarga besar Demokrat dari tadi berjam-jam tidak bergeming. Mau panas, mau hujan, tetap berdiri, tetap memberi semangat. Terima kasih luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saudara hari ini telah memberi kepada saya semangat baru, saudara sekalian. Saudara-saudara telah memberi kepada saya suatu dorongan yang sangat besar, saudara sekalian. Bapak SBY adalah seorang putra terbaik bangsa Indonesia. Setiap sepak terjangnya adalah selalu beliau memberi yang terbaik. Beliau memberi keberhasilan demi keberhasilan dalam keadaan yang sangat sulit. Dalam keadaan sangat sulit, baru beberapa saat jadi presiden, beliau harus hadapi bencana besar di Aceh, tsunami di Aceh yang beliau kendalikan dan beliau atasi bersama dengan rakyat. Dan sangat penting, beliau telah membawa perdamaian di tanah Aceh. Beliau telah selesaikan suatu konflik yang belasan tahun tidak selesai-selesai. Beliau selesaikan.
beliau sebenarnya calon penerima hadiah Nobel dan seharusnya lah beliau menerima hadiah Nobel. Beliau seorang jenderal yang memperjuangkan perdamaian, seorang jenderal yang membawa perdamaian, saudara sekalian. Prestasi-prestasi sangat besar yang beliau capai. 2008 krisis ekonomi beliau hadapi dengan tenang. Saudara-saudara sekalian, dengan beliau, dengan Partai Demokrat, dengan AHY bersama saya merasa sangat percaya diri. Kita akan mampu kita bawa Indonesia menuju kemakmuran, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, negara kita sangat kaya. Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kekayaan yang berlimpah-limpah. Sekarang tugas kami, manakala dan bila mana kami menerima mandat dari rakyat tanggal 14 Februari yang akan datang, tugas kami adalah menjaga kekayaan tersebut. Kami tidak hanya menjaga, kita menjaga dan kita harus mengelola kekayaan tersebut. Mengelola kekayaan tersebut supaya kekayaan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Pak SBY dan saya dan AHY dan jenderal-jenderal dan semua prajurit dan semua yang pernah berdinas, kita telah mengangkat sumpah. Kita telah pada usia 18 tahun, kita pernah bersumpah. Kita pernah tanda tangan. Kita tanda tangan siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Pak SBY, Pak AHY, saya dari usia muda, kami telah bersumpah siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kalau Pak SBY mau duduk di rumah santai-santai istirahat, beliau berhak karena beliau sudah berjasa luar biasa kepada negara dan bangsa. Tapi beliau tidak berhenti, beliau tidak istirahat, beliau masih berjuang, beliau telah turun dalam kurang 2 bulan, beliau telah turun ke 85 kabupaten, saudara sekalian. Karena apa? Karena dalam usia kami yang sekarang, kami tidak rela melihat masih ada rakyat kita yang kesulitan hidupnya. Kami tidak rela masih ada kemiskinan di Indonesia. Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, dengan Agus Harimurti Yudhoyono, dengan seluruh kekuatan koalisi Indonesia Maju, dengan Ibu Khofifah, dengan Pak Emil Dardak, dengan Mas Ibas, kami dengan seluruh kekuatan Indonesia Maju, kami bertekad menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kami bertekad membawa kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia, saudara sekalian. Dan terima kasih. Dan nanti ada
ada yang nyinyir, ya. Ada yang nyinyir, ada yang selalu suka memberi berita-berita jelek kepada rakyat Indonesia. Ada yang suka menghasut, ada yang suka adu domba. Kita Indonesia Maju membawa berita gembira untuk rakyat Indonesia. Kita akan bawa kemakmuran. Kita yakin bahwa kita mampu. Kita akan kumpulkan putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia. Kami akan menyusun tim yang hebat. Kami akan menyusun pemerintah yang bersih. Kami ingin memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, nanti akan ada yang nyinyir lagi. Ada yang mengatakan, ya, bahwa kekayaan alam kita boleh dijual murah, boleh dijual mentah-mentah ke bangsa asing. Kita mengatakan bahwa semua kekayaan alam kita harus diolah di bumi Indonesia. Itu namanya hilirisasi. Apa? Oh, ini rakyat Malang ngerti hilirisasi? Ada profesor-profesor di Jakarta yang nggak ngerti-ngerti loh. Saudara-saudara, saya tambah semangat ketemu saudara di sini. Luar biasa ini. Masa Demokrat luar biasa. Tapi kalau kasih tangan, ya jangan terlalu keras. Apalagi emak-emak ini, waduh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saudara-saudara telah membuat saya tambah muda lagi. Tapi saya agak was-was. Saya cemas. Karena saya dikatakan kok capres joget-joget terus sih. Saya jawabnya begini. Coba tunjuk dalam Undang-Undang Dasar 45 ada nggak larangan joget? Tapi sebentar lagi tanggal 4 saya mau debat lagi nih. Aku mau debat lagi, tapi aku agak was-was. Debat terakhir, aku dikasih nilai 11 dari 100. Aku nggak tahu nilai berapa kali ini. Emang gue pikirin. Saudara-saudara sekalian. Saya mau memberi pantun. Boleh ya? Jalan-jalan ke Cikini,
mampir di Gondangdia tanggal 14 Februari nanti, ya. Tolong rakyat Indonesia jangan lupa dengan saya. Belum selesai. Dan tolong saya dikasih nilai yang wajar. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita gemilang. Kita harus bersatu. Kita harus rukun. Kalau insya Allah saya dan Gibran dan Koalisi Indonesia Maju mendapat mandat, kami akan menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik mereka yang tidak milih kami tetap akan mengurus dan mengayomi mereka. Saudara-saudara sekalian, kami akan mengajak seluruh kekuatan untuk bersatu, untuk rukun, untuk bersama-sama kita berbakti dan mengabdi kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya bertanya, saudara-saudara, apakah saudara-saudara suka melihat pemimpin-pemimpinmu rukun? Suka rukun atau suka cekcok? Suka rukun atau suka dendam-dendaman? Suka rukun atau suka dengki? Saudara-saudara, rakyat Indonesia menghendaki kerukunan. Benar? Menghendaki suasana damai. Benar? Jadi percayalah, kekuatan kita sangat besar. Kekuatan kita sangat besar. Semua survei mengatakan kita sebenarnya sudah satu putaran. Tapi kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh santai. Kita semua harus ke TPS tanggal 14 Februari yang akan datang. Dan kita harus menjaga TPS tersebut. Dan kita harus menjaga semua surat suara. Terima kasih Partai Demokrat dukungan Anda kepada saya. Terima kasih Pak SBY dukungan Saudara SBY kepada saya. Pak SBY panutan. Pak SBY presiden yang hebat. Pak SBY dalam seluruh karirnya prajurit terbaik. Beliau di belakang saya tambah semangat, saudara sekalian. Terima kasih AHY. Anda aset bangsa. Saya yakin pada saatnya Anda juga akan berperan di tingkat nasional, saudara sekalian. Yang jelas, kalau Prabowo Gibran menerima mandat, AHY akan saya beri tugas yang sangat strategis dan sangat penting. Kita butuh putra-putri terbaik dari semua bangsa, dari semua suku, dari semua agama, dari semua ras. Kita butuh putra-putri terbaik bangsa untuk membangun bangsa ini, untuk mengelola kekayaan kita, untuk menghilangkan kemiskinan dari bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian untuk saya. Bagaimana? Cukup?
Jadi cukup. Tanggal 14 Februari, ya, siap semua datang ke TPS demi masa depan anak-anakmu. Terakhir, saya ingin mengatakan program kita adalah yang terbaik yang bisa disusun. Kita akan membawa kemakmuran. Yang pertama, kami akan memberi makan siang bergizi untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk yang masih di dalam kandungan ibunya, saudara sekalian. Dan sudah ada mulai pengamat-pengamat, orang-orang pintar, mereka mengatakan, apa bisa? Kami sudah hitung, saya katakan bisa, dan saya katakan akan, saudara sekalian. Dengan demikian, anak-anak kita akan tumbuh kuat, otot, kuat tulang, dan kuat otaknya. Cerdas, kita akan menjadi negara maju, kita akan menjadi negara hebat, kita akan bikin mobil di Indonesia, pesawat terbang di Indonesia, kereta api di Indonesia, motor di Indonesia, kapal di Indonesia. Kita tidak akan import lagi. Kita akan menjadi negara berdiri di atas kaki kita sendiri, saudara-saudara. Rakyat kita akan mendapat pekerjaan yang layak, dengan penghasilan yang layak. Kita tidak mau lagi UMR, upah murah. Kita mau penghasilan yang terhormat untuk rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk dukungan saudara semuanya, petani, nelayan, tukang jualan, tukang ojol, semuanya terhormat, tidak ada yang hina, semuanya bekerja dengan halal, dengan mulia, dengan tenaganya sendiri. Saudara-saudara sekalian, bersatu kita akan bangkit sebagai negara maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.